Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo sahabat Garizi, apa kabarnya di kesempatan kali ini? Senang sekali saya Zorgi Perdana bisa menyapa sahabat Garizi semua yang ada di manapun. Masya Allah, Alhamdulillah di video pertama ini mudah-mudahan mengawali atas video-video berikutnya yang insya Allah diniatkan untuk juga sharing ataupun juga mungkin ada nanti diskusi dengan berbagai narasumber gitu ya insya Allah ke depannya. Namun pada kesempatan kali ini diniatkan begitu ya menjadi salah satu channel ataupun juga konten yang insya Allah akan merujuk pada satu inti utama daripada penciptaan manusia, yaitu adalah fitrah. Masya Allah ya. Jadi kalau sebelum-sebelumnya ngelihat sosial media saya pribadi Zorgi Perdana ataupun juga mungkin teman-teman yang udah nge-follow Instagramnya Yayasan Darul Fitrah ya, ataupun juga memfollow juga salah satu pergerakan dari Yayasan Darul Fitrah adalah Al-Gharizah sendiri, itu kita senantiasa mengangkat yang namanya Fitrah Al-Gharizah. Nah, pada kesempatan kali ini insya Allah kita pun juga akan memulai untuk memperkenalkan sebenarnya tuh apa sih Fitrah Al-Gharizah itu begitu ya. Karena ini menjadi salah satu fundamental pergerakan utamanya dari Yayasan Darul Fitrah Indonesia, ataupun juga nanti akan ada platform ataupun juga pergerakan yang namanya Al-Gharizah itu sendiri. Jadi teman-teman, Masya Allah sahabat Garizi, kalau berbicara mengenai manusia begitu ya, sahabat-sahabat semua, ini akan merujuk begitu ya pada yang namanya potensi utama manusia itu sendiri. Maka kalau ingin mengenal yang namanya manusia, termasuk kita pribadi begitu ya, entah itu pemuda ataupun sudah tua begitu, itu kan pasti harus merujuk pada kebenaran begitu ya, merujuk pada penciptaan kesejatian manusia itu sendiri. Karena gagal memahami begitu ya, memahami konsep manusia, maka akan gagal pula untuk memprogram ataupun juga untuk juga memberdayakan yang namanya manusia. Karena apa? Salah konsep dari manusia itu sendiri. Sehingga salah satu-satunya mungkin ya landasan yang bisa kita rujuk adalah referensi kebenaran mutlak dari manusia, itu adalah Al-Quran. Sehingga dari Al-Quran lah kita bisa menemukan potensi dan juga daya manusia yang sesungguhnya, sehingga bisa dikembangkan pun juga dengan metode-metode yang sudah Allah sampaikan dalam Al-Quran. Berikut juga apa yang sudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan di dalam Al-Quran begitu ya, dan juga sunnah-sunnahnya. Maka sahabat Garizi semua, kalau kita merujuk pada potensi utama dari manusia itu sendiri, Al-Quran menyampaikan begitu ya di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat ke-30. Masya Allah. Nah ini mudah-mudahan teman-teman bisa membuka mushafnya begitu ya, dan juga atau bagi yang membawa smartphone begitu ya, bisa di searching di surat Ar-Rum, itu surat ke-30 ayat ke-30. Masya Allah, ini kalau dikatakan nomor cantik ya, Masya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu landasan utama juga, akhirnya mudah diingat begitu. Kalau teman-teman lihat di sana, Masya Allah tabarakallah, di surat Ar-Rum ayat ke-30 itu Allah menyampaikan bahwasanya Allah menciptakan manusia itu dengan yang dinamakan fitrah. Nah ini luar biasa, sehingga sekarang kalau teman-teman searching di Google begitu ya, ataupun juga di internet, sangat banyak teman-teman riset-riset ataupun juga literasi terkait yang namanya fitrah. Karena ternyata kalau dikaitkan dengan pendidikan, maka pendidikan yang paling sangat-sangat fundamental, dan juga mudah-mudahan ini benar ya, insya Allah ini benar karena memang sudah disampaikan juga oleh para guru begitu ya, bahwasanya ketika pendidikan itu dibina selaras fitrah, maka manusia akan menjadi seseorang yang memang sudah diciptakan untuk itu. Masya Allah begitu ya. Jadi maksud penciptaan kita dengan pendidikan selaras fitrah itu akan menghantarkan kita tumbuh
dengan apa yang Allah mau begitu. Makanya banyak mungkin sekarang pendidikan yang tanpa selaras fitrah itu ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya menghantarkan anak-anak yang tidak selesai begitu ya. Karena penyelesaian sejati itu datangnya dari fitrah manusia itu sendiri. Maka ini sangat penting untuk kita bahas, ini sangat penting untuk kita dalami, dan ini sangat penting untuk kita pribadi melihat diri kita dan bagaimana memperlakukan diri kita, termasuk bagi yang punya peran penting di dalam keluarga seperti ayah, ibu begitu ya, kakek, nenek begitu ya. Bagi kita yang sudah punya peran-peran penting di keluarga, ini sangat penting untuk kita mengenal fitrah, dan bagaimana tentu kita pun juga membina fitrah diri kita dan keluarga kita di setiap harinya. Karena kalau kita ingat dari guru-guru kita, termasuk almarhum Ustadz Hari Santosa, mudah-mudahan Allah merahmati beliau ya, karena beliaulah yang qadarullah menghantarkan ilmu itu kepada saya dan istri, masya Allah tabarakallah, dan juga guru-guru yang sudah menyampaikan ilmu-ilmu tersebut ke umum begitu ya, sehingga kita akhirnya tersampaikan ilmu tersebut. Bahwasanya fitrah ini ibarat benih, sahabat Gariji semua. Maka ketika benih itu dijaga, maka benih itu akan tumbuh begitu ya, dan berbuah ujungnya. Nah, benih ini perlu diperhatikan nih, ada benih pohon stroberi, ada benih pohon jeruk, ada benih pohon apa lagi ya, pohon apel begitu ya. Sehingga benih ini akan berbuah selaras dengan benihnya begitu ya. Tidak pernah kita melihat sampai usia saya 27 tahun saat ini, benih stroberi berbuah mangga begitu ya, benih jeruk berbuah apel. Tidak pernah, karena benih itu akan selaras berbuah dengan benihnya itu sendiri. Maka kita sebagai manusia memiliki benih yang namanya fitrah begitu ya, masya Allah tabarakallah, yang sudah Allah tanam dalam jiwa kita, dalam kerangka jiwa raga kita begitu ya. Maka buahnya itu adalah kebermanfaatan selaras fitrah kita sendiri begitu. Maka ada yang menyampaikan begitu ya, kita akan hebat, kita akan menjadi luar biasa dengan seizin Allah, dengan sunatullahnya Allah itu sendiri yang ada dalam jiwa dan raga kita, itu adalah fitrah. Maka kalau dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya be the best version of you, masya Allah. Jadilah sebaik-baik versi dirimu. Nah, versi dirimu ini apa? Dari mana kita bisa menumbuhkan versi terbaik diri kita? Yaitu adalah dari fitrah yang sudah Allah tanam kepada psikofisik kita ya, kepada jiwa raga kita. Nah, itu dia teman-teman pentingnya, masya Allah tabarakallah, kita mempelajari, memahami, dan juga merenungi karunia Allah yang dinamakan fitrah ini. Sehingga mudah-mudahan tadi disampaikan, kalau kita sudah mengenal, memahami, maka kita akan mampu untuk mencanangkan program-program diri dan keluarga itu punya landasannya, yaitu landasan selaras fitrah. Dan insya Allah di channel YouTube ini akan kita juga sama-sama angkat tema-tema untuk memperdalam mengenai fitrah manusia, dan juga bagaimana untuk membinanya, serta bagaimana juga kita mengaplikasikannya di dalam keluarga, bahkan hingga bernegara insya Allah. Mudah-mudahan teman-teman sahabat Gariji semua pun juga mendapatkan kebermanfaatan dari konten-konten ini. Oleh karenanya bisa di subscribe dan juga bisa disebarluaskan kepada sahabat-sahabat yang lain. Dan juga jangan lupa follow Instagramnya Darul Fitrah, Yayasan Darul Fitrah Indonesia di @darulfitrah_ ya. Dan juga follow platformnya langsung pembinaan pendidikan fitrah manusia, yaitu adalah @algorizah. Karena nanti akan ada kaitannya dengan garizah. Apa itu garizah? Apa kaitannya dengan fitrah? Karena ini pun juga disampaikan oleh para ulama, insya Allah di video-video berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Saya pamit. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.